Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Teman-teman sekarang halaman berapa? Iya lagi ngejual. 27 ya, Ustaz? Halaman 27 kan? Pelajaran kelima sekarang. Ya. Oke, pelajaran 27 ya. Coba Mas Fauzan dengan Mas Junior baca. Mas Fauzan sama Junior ya. Pak Fauzan sama Pak Junior ya coba. Mas Fauzan jadi Pak Fauzan jadi Said, Pak Junior jadi Yasir coba ya. Ya mulai. Pak Fauzan jadi Said. Ya. Pak Aktubum, ya. apa tadi? Pak Fauzan ya. Pak Fauzan jadi Said ya, Ustaz ya. Pak Fauzan jadi Said ya. Ya, siap, Ustaz. Terus yang satunya jadi Yasir dan lain-lainnya ya. Jadi Pak Fauzan Said aja ya. Ya. Mulai, Ustaz. Ya, siap. Ya. Aktubu Muhammadin hadza ya Yasir. Apa? Aktubu Muhammadin hadza ya Yasiru. Itu bukan fiil. Hah? Bukan fiil itu. Itu isim. Oh. Aktabu Muhammadin hadza ya Yasiru. Akitabu. Aktabu Muhammadin hadza Yasiru. Bukan. Akitab. Perhatikan ya, Bu. Perhatikan ya. Oh, akitabu ya. Nah, Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. Lah, ada terjemahin dulu, Pak. Apakah ini kitabnya Muhammad? Ya, hai Yasir. Nah, perhatikan ya. Kita tahu ya, ada kata-kata kitabun. Ada kata Muhammadun. Kitab dan Muhammad. Kita mau bikin kitab milik Muhammad atau kitab Muhammad menjadi Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Ya. Perhatikan perubahannya. Kitabun jadi kitabu. Ya, perhatikan ya. Muhammadun jadi din. Oke. Ya, lihat perubahannya ya. Bun jadi bu ya. Perhatikan ya perubahannya ya. Kitabun jadi kitabu. Muhammadun jadi Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Oke. Paham ya? Oke. Ini yang disebut dengan ini jadi mudhof. Ya. Ini nggak apa-apa langsung miring-miring ya, soalnya terbatas ini. Ini namanya mudhofun ilaih. Mudhof ini sandaran, ini yang disandarkan. Mudhofun ilaih. Namanya mudhofun ilaih. Ini yang sandaran, ini yang bersandar. Mudhofun ilaih ya.
Ya, ini namanya mudhof. Nah, mudhof ilaih harus majrur. Majrur itu kasroh ya. Majrur itu kasroh. Mudhof ilaih harus majrur. Sedangkan mudhof, perhatikan ya, sedangkan mudhof itu anti dengan nun atau tanwin. Mudhof anti dengan tanwin nih. Tuh, kitabu jadi kitabu. Ini kayak ada besar ya Pak ya. Sampai nanti terus susah dipakai. Jadi namanya mudhof enggak boleh tanwin atau enggak boleh nun. Pokoknya kalau ada unsur nun, baik berupa nun atau tanwin, dia hilang. Kitabun ada unsur nunnya jadi kitabu. Ya. Bahkan nanti kalau kita belajar jauh nih Pak, ini dilihat aja ya Pak. Kita pernah baca ayat tabat, yada, Abi Lahab ya. Tabat celakalah tiada, asalnya apa? Yadani, dua tangan. Oh yadani. Tapi karena jadi mudhof kan dua tangan Abu Lahab, kitab Hamid, kitab milik Hamid, dua tangan milik Abu Lahab, ya kan? Ini jadi mudhof ilaih. Asalnya yadani jadi yada, nunnya dihilangin. Kenapa? Mudhof anti dengan nun. Paham ya? Jadi tabat yada Abi Lahab, ya tabat yada Abi Lahab wa tab. Ya, paham ya? Asalnya yada menjadi yada. Ya. Karena mudhof anti dengan nun. Oke. Sudah paham ya? Biasanya mudhof artinya kepemilikan ya. Kitabun jadi kitabu Hamidin. Ya, oke. Jadi itu aja ya. Jadi, oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Ustaz. Paham ya? Kamarnya gambar ada pepikir, ada paus, ada orang. Oh iya, oke, paham ya? Kemarin kita bilang kita lagi belajar mubtada khobar. Lagi belajar mubtada khobar. Mubtada harus ma'rifat, ingat ya. Mubtada harus ma'rifat. Ma'rifat ada berapa? Ada 5. Kita udah belajar yang keempat, sekarang yang kelima. Apa yang kelima? Yang kelima adalah mudhof. Yang kelima adalah mudhof yang mudhof ilaihnya ma'rifat. Saya ulangi. Ma'rifat yang kelima adalah mudhof yang mudhof ilaihnya ma'rifat. Ya. Yang kelima adalah mudhof yang mudhof ilaihnya ma'rifat. Perhatikan Pak ya. Kitabun adalah nakirah. Kitabun adalah nakirah. Tapi ketika dia didofahkan kepada ma'rifat, maka dia jadi ma'rifat. Kitabu Muhammad kan ma'rifat kan ya, isim alam ya, nama orang ya. Ketika si kitab ini didofahkan kepada Muhammad, maka kitabu ini jadi ma'rifat. Nah, kitabu. Paham ya? Jadi nakirah ketika didofahkan kepada ma'rifat, dia otomatis jadi ma'rifat. Jadi kitabu ini jadi ma'rifat. Kenapa? Karena idofah kepada ma'rifat. Ya. Jadi kitabu ini ma'rifat. Kenapa? Karena idofah kepada ma'rifat, yaitu Muhammadin. Ya. Jadi kitabu nggak perlu lagi alif lam. Ya. Kita kan biasanya memarifasi sesuatu dengan menambahkan alif lam ya. Kemarin seperti baitun jadi al-baitu. Ada lagi caranya supaya jadi ma'rifat, idofahkan kepada ma'rifat. Jadi misalnya kata-kata kitabun. Kitabun ini bakal jadi ma'rifat dengan 2 cara. Pertama, tambahin alif lam, jadi al-kitabu. Yang kedua, idofahkan dengan ma'rifat. Jadi apa? Tanya kitabu Hamidin. Nah, ya.
Nah, kitabun ini disebut ma'rifat. Kenapa kali idhofah kepada ma'rifat? Nah, karena dia sudah idhofah kepada ma'rifat, maka dia bisa jadi mubtada. Kenapa? Karena udah ma'rifat. Seperti kitabu Hamidin, apa namanya? Misalnya apa? Jadidun ya. Kitab jadi apa? Mubtada ya, karena udah ma'rifat. Dan di depan Hamidin mubtada sekaligus apa sekaligus mudhof ya. Hamidin jadi mudhof ilaih. Jadi khobar ya. Jadi khobar ya. Jadi kitabu, orang kalau baca kitabah salah. Kenapa? Karena kitabu jadi mubtada. Mubtada harus marfu, marfunya dengan dhammah. Kitabu Hamidin. Boleh nggak kita tambah Alkitabu? Nggak boleh. Kenapa? Karena kitabu sudah ma'rifat dengan Hamidin. Nggak boleh tambah alif lam lagi. Kalau tambah alif lam nanti double ma'rifatnya. Nggak boleh ya. Hamidin boleh nggak dibaca Hamidan? Nggak boleh. Kenapa? Karena Hamidin jadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih harus majrur. Oke, lanjut. Sekarang Yasir. Teman-teman, bapak-bapak, kalau nggak tahu langsung tanya aja ya. Ustadz, Ya, izin boleh. tanya, Ustadz. Boleh. Kalau mudhof ilaihnya nakiro ada Ustadz contohnya Ustadz. Boleh. Kalau mudhof ilaihnya nakiro berarti mudhofnya nggak jadi ma'rifat ya. Berarti nggak bisa jadi mubtada ya Ustadz. Nggak bisa ya. Seperti Contohnya gimana Ustadz? Kitabu mudarrisin. Ini kitabu ya tetap ma'rifat, tetap nakiro. Kitabu mudarrisin, kitab seorang guru. Tapi kalau kita mau jadi ma'rifat, kitabul mudarrisi ya. Al-mudarrisi kita ma'rifatin. Kitabul mudarrisi ya. Supaya apa? Supaya kitabnya jadi ma'rifat. Ya. Ada soal teman-teman? Ada muskilah? Indakum muskilah? Ada muskilah? Jadi kalau kitabul mudarrisi artinya apa jadi Ustaz? Kitab milik mudarris. Kitabnya mudarris. Kitabnya mudarris. Ya. Sama berarti dengan kitabu mudarrisin. Nah, ini Artinya? konsep dari nakira ma'rifat. Ketika kita ngomong kitabu mudarrisin, terjemah bahasa Indonesia, kitab seorang guru. Kita nggak tahu gurunya siapa. Nah, nakira. Tapi nih, kita mau ngomong bentar ya. Misalnya nih ya. Saya lagi sakit gigi. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kita ada buku di apa? Ada buku di meja ya. Meja kelas. Ya. Salah seorang nanya, ya, kitabuman ya. Kitabuman hada. Kitab siapa ini? Ya. Kitab nggak tahu di kitab mana. Pak Fauzan satu kelas nih, ya. Dia tahu itu buku siapa. Ya, dia tahu buku siapa. Dia akan jawab apa? Hada kitabul mudarrisi. Ini yang dengar si tadi yang nanya nih. Si tadi yang nanya karena Pak
Fauzan jawabnya udah pakai alif lam, tahu tuh guru mana yang pasti tahu dia. Ada itu punya guru gitu ya. Itu punya guru yang mana tahu dia. Makanya kitabul mudarrisi. Karena mudarrisnya itu apa? Orang yang diketahui oleh kedua belah pihak. Sama kitabu nih, kitabu marifat bukan? Marifat. Ini kitabu ini sudah marifat, sudah tertentu maksudnya. Ini kitab yang mana? Kitab yang ini kan? Atas meja. Kitab yang atas meja kan? Nah, makanya udah marifat. Nah, marifat ya. Ini kitabnya guru ya. Makanya kita juga marifat. Kenapa? Kitab yang ini. Ya, paham ya? Itu namanya marifat. Sudah diketahui. Dalam bahasa Inggris itu pakainya pakai apa? Pakai the ya, pakai the. Saya ngomong gini. I have a car. Car ini marifat apa nakiro? Nakiro ya. I have a car. Saya punya mobil. I have a blue car. Saya punya mobil biru. Saya lanjut lagi kalimatnya. The car is expensive. The itu jadi marifat. I have a car. I have a car. Nggak apa-apa ya, nyasar bahasa sedikit. Have a car. Ya. Coba terus habis itu dia lanjut lagi. The car is expensive. Ya. Ini car ini marifat nakiro. Marifat ya, ada gedenya ya. Ini mobil yang mana nih? Mobil yang mana? Mobil yang ini. Ya, mobil yang ini. Makanya the car, nggak boleh ngomong I have a car. Car is expensive. Mobil yang mana yang expensive itu? Nggak ketahuan. Tapi kalau ngomong I have a car. The car is expensive. Pastikan mobil ini adalah mobil yang ini nih. Yang blue, I have a blue car. I have a blue car. The car is expensive. Ini car yang mana nih? Yang blue car ini. Kenapa? Karena ada the-nya nih. Paham ya? Kalau bahasa Indonesia kurang kelihatan ya. Saya punya mobil biru. Nah, kalau bahasa Indonesia pakai mobil tersebut. Mobil tersebut mahal. Ya. Karena mobilnya adalah mobil yang sudah namanya ma'rifat. Apa tuh ma'rifat? Ma'rifat itu artinya ta'yin, tertentu. Mobilnya sudah ditentukan, sudah yang mana ya. Karena orang nggak mungkin ngomong I have a car, I have a blue car. Saya punya mobil biru. Mobil mahal. Mobil yang mana? Nggak tahu mobil yang mana. Yang mahal. Kenapa? Nggak pakai dia. Itu konsep nakira ya. Jadi yang ngomong maupun yang yang ngomong maupun yang mendengarkan sudah tahu yang dimaksud mana, sekalipun nggak lengkap kalimatnya, cuma tambahin alif lam. Saya misalnya, saya keluar nih, mau ke kantor, dari rumah, kantor, motor saya di luar. Pas udah nyampe keluar, udah giring motor, kok saya lupa nih kunci di mana. Saya tanya sama istri saya. Saya teriak-teriak. Saya bilang sama istri saya, hatil miftah. Saya ambilin kunci. Ambilin kunci. Dia tahu saya keluar, saya mau kerja, saya mau naik motor, dia tahu. Saya pakai alif lam nih, hatil miftah. Maksudnya apa? Kunci motor. Hatil miftah, karena saya nggak punya mobil. Hatil miftah, nggak ada ya. Hati al miftah. Saya nggak boleh ngomong hati miftah. Ambilin kunci. Kunci apa? Tapi kalau al miftah, istri pasti paham. Hatil miftah. Itu marifat ya. Jadi dia sudah tertentu. Paham teman-teman ya? Ya. Jadi dalam bahasa Arab misalnya, ketika kita ngomong misalnya, Al-kitabu jadidun, kita sedang menunjuk kitab itu ya dalam bahasa Arab tuh ya. Jadi kalau orang ngomong Arab tuh Al-kitabu jadidun, itu si pendengar maupun si pembicara sama-sama mengerti kitab mana yang sedang diomongin. Itu ma'rifat namanya. Paham ya? Al-kitabu jadidun ya. Itu berarti dalam nyatanya itu si pendengar maupun si pembicara mengerti atau tahu, paham, sama-sama tahu kitab mana yang sedang ngomongin, kitab mana yang baru itu namanya ma'rifat.
Ya lanjut. Sekarang Yasir, siapa jadi Yasir? Pak Zuniar apa siapa? Saya siapa? Tadi siapa tadi? Iya, lanjut. Lah, ada kitabu Hamidin. Ya. Bukan, itu kitabnya Hamid. Ini. Oh, iya. Bukan, ini kitabnya Hamid. Ya. Lanjut. Aina kitabu Muhammadin. Di mana kitabnya Muhammad? Huwa alal maktabi hunaka. Dia di atas meja itu di sana. Ya. Perhatikan teman-teman, Bapak. Dalam bahasa Indonesia kita tidak terbiasa mengartikan kata benda dengan dia, ya. Jadi kalau ada huwa alal maktabi, kita artikan aja buku tersebut. Buku tersebut, ya. Huwa alal maktabi hunaka, buku tersebut di atas meja di sana, ya. Karena dalam bahasa Indonesia nggak biasa tuh kita mengartikan apa hewan atau benda mati dengan kata-kata dia. Biasanya kita cuma orang aja, ya. Itu kambing lagi ngapain? Dia sedang melahirkan, kayak jarang ya itu. Jarang ya. Dia sedang melahirkan. Dia itu orang kalau bahasa Indonesia, ya. Kalau bahasa Arab sama aja. Ya, lanjut. Aina daftaru Ammarin. Di manakah bukunya Ammar? Ya. Huwa ala maktabil mudarrisi. Buku itu di atas mejanya guru. Ya. Mejanya guru, ya, nggak apa-apa ya. Maktabil mudarrisi, ya. Jadi meja punya guru. Ya, terus. Kalamu man hada ya Ali. Ya Ali, yuk. Buku pena siapa ini ya Ali? Ya Ali, yuk. Ada. Perhatikan teman-teman, ya. Ya Ali yuk. Nah, perhatikan. Kita kalau bacanya harokatnya dibaca semua, ya. Karena kita lagi belajar bahasa Arab nih. Perhatikan. Ya. Aliyun. Asalnya Aliyun. Karena ada ya, jadi ya Aliyu. Ya, paham ya? Awalnya Aliyun. Ketika ada ya, jadi Aliyu. Ya Aliyu. Lanjut. Ada qalamul mudarrisi. Ini penanya guru. Terus. Aina haqibatul mudarrisi. Di manakah tasnya guru? Dia tahtal maktabi. Maktabi, ya. Dia tahtal maktabi. Tasnya guru di bawah meja. Setelah tahta juga sama kasro, ya. Maktabi, ya. Lanjut. Teman-teman, jadi udah lengkap, ya. Udah apa namanya? Ma'rifat udah ada 5, ya. Pertama apa kemarin? Isim isyarah. Isim isyarah. Terus isim yang alismu al muhalla bil alif lam, isim alam, isim domir, sama mudhof, ya, mudhof, ya. Mudhof kepada ma'rifat, ya, mudhof kepada ma'rifat.
Ya, mudhof kepada ma'rifat atau mudhof yang mudhof ilainya 4 yang tadi tuh, ya. Mudhof yang mudhof ilainya 4 yang tadi. Yang ma'rifat yang tadi ya. Jadi kalau ada mudhof yang mudhof ilainya salah satu dari yang 4 tadi, maka ya menjadi mudhof ilaih. Ya, bahkan bisa juga mudhof kepada mudhof, bahkan bisa juga mudhof kepada mudhof, bisa juga ya. Apa tuh mudhof kepada mudhof? Emang bisa mudhof kepada mudhof? Kalau yang kolamuman hadza itu kolamunya mudhof Ustaz. Mudhof. Kolamuman, kolomnya mudhof. Jadi kolamu ma'rifat ya. Perhatikan, emang bisa mudhof kepada mudhof? Bisa ya. Seperti Rasulullahi. Ini kayak mudhof nih. Ma'rifat dong. Ma'rifat dong. Ya karena mudhof kepada karena Allah kan ma'rifat, ada alif lam. Allah kan ma'rifat. Maka Allah itu sepaling ma'rifatnya ma'rifat itu Allah. Itu dia. Nah, saya idofakan kepada ma'rifat, kepada mudhof ya. Mudhof saya idofakan kepada mudhof. Ini mudhof ilaih ini. Kitabu Rasulil. Nah, Kitabu Rasulillahi. Ini apa? Ini mudhof. Ini apa? Mudhof ilaih. Sekaligus mudhof. Allah mudhof ilaih. Paham ya? Jadi berturutan. Kitabu jadi mudhof ke Rasulullah, Rasul mudhof ke Allah ya. Kitabnya Rasulullah. Kitabnya Rasulnya Allah. Jadi kitabu jadi ma'rifat. Rasulullah ma'rifat, Allah ma'rifat. Yuk baca dulu ya. Siapa nih? Coba Pak Heri coba dibaca, diterjemahkan, jawab ya. Pak Heri masih mute. Pak Heri masih mute. Nah, Ahwan. Ya. Aina kitabu Muhammadin? Di mana kitabnya Muhammad? Wa alal maktabi hunak. ya, Kitab Muhammad ada di meja yang sana. ya. Aina kitabu Ammarun? Ammarin? Ya. Aina kitab Ammarin? Di mana kitabnya Ammar? Wa alal maktabil mudarris. Mudarrisi. Wa alal maktabil mudarrisi. Kitabnya Ammar ada di meja guru. Kalau lagi belajar nahu, bahasa Arab jangan disyukurin ya. Nanti jadinya uskun taslam. Kayaknya kayaknya aslim taslam jadi uskun taslam. Nggak ketahuan salahnya dia. Uskun taslam. Sukunkan maka engkau selamat. Aina kita Abu Ammar. Selamat ya. Ketahuan salahnya. Aina kita Abu Ammar. Selamat ya, nggak ketahuan salahnya. Jadi uskun taslam ya. Sukunkan niscaya engkau selamat ya. Jangan Boleh, ya. Ustaz? Hah? Boleh. Aina kitabu Ammarin wa alal maktabil mudarrisi. Di mana kitabnya Ammar? Kitabnya Ammar ada di meja guru, di mejanya guru. Ya. Lanjut, Ustaz.
Ya, lanjut. Aina hakibatul mudarrisi, di mana tasnya guru? Hiya tahtal maktabi. Tasnya guru ada di bawah meja. Bagus ya, pakai hiya ya. Sekarang adib al kalimat al ula ila saniyati ya. Sandarkan atau idofahkan kata yang pertama kepada kata yang kedua. Perhatikan ya, kitabun Muhammadun. Jadi kitabun Muhammadin. Maktabun al mudarrisu maktabul mudarrisi. Padian bisa Padian? Ya Ustaz, coba. Ya, ayo. Lanjut. Qalamu Hamidin. Ya. Pulpennya pulpennya Hamid. Terus. Miftahul baiti. Ya. Kunci rumah. Terus. Baitu Abbasin. Rumahnya Abbas. Dukanul tajiri. Tokonya pedagang itu. Terus. Gurfatu Aliyin. Gurfatu Aliyin. Kamarnya Ali. Baitul Muhandisi. Rumahnya insinyur itu. Ya. Daftaru Sa'idin. Buku tulis Sa'id. Ismul waladi. Nama anak itu. Mindilu Yasirin. Sapu tangan Yasir. Kitabullahi. Al-Quran. Komisu Ammarin. Kitabullah ya. Kitabullah. Ya. Komisu Ammarin. Gamisnya Ammar. Bintu Tobibi. Anak perempuan Tobib, dokter. Sariru Khalidin. Ranjangnya Khalid. Miftahus sayyarati. Kunci mobil. Oke, lanjut. Iqra waktu ma'dhaf di awal kalimat, baca dan tulis dengan memperhatikan akhir kalimat ya, akhir katanya ya. Babul Pak Budiman, dibaca Pak Budiman. Baca ya, terjemahkan. Babul mudarrisi. Babul madrasati. Ya. Pintu sekolah. Ya. Himarur rajulu. Himarur rajulu. Keledai. Udah pilih. Rajul. Ya. Himarur rajuli. Keledai seorang laki-laki. Keledai laki-laki itu. Ya. Baitul Hamidin. Baitu Hamidin. Rumahnya Hamid. Sayyaratul mudarrisi. Mudiri. Sayyaratul mudiri. Ya. Sayyaratul mudiri. Mobilnya kepala sekolah. Mindilu Ammarin. Sapu tangannya Ammar. Ismut talibi. Nama Ismut talibi. Ya. Nama pelajar itu. Ya. Baitullahi. Rumahnya Allah. Fi kitabillahi. Di dalam kitab Allah. Ya. Min baitul mudarrisi. Min huruf. Min baitil mudarrisi. Ya, min baitil. Dari rumah guru. Min baitil mudarrisi ya, dari rumah guru. Min baitil mudarrisi. Mudarrisi. Min baitil mudarrisi. Min baitil mudarrisi, ya. Min baitil mudarrisi. Ya. Ya. Ala maktabil mudiri.
di atas meja kepala sekolah. Ya, ala maktabil mudiri. Ala maktabil mudiri. Oke, sekarang Di kita atas udah meja kepala sekolah. udah mulai bisa ya menyusun mubtada khobar ya. Babul madrasati. Ingat, mubtada khobar ya, kalimat itu adalah kalimat sempurna. Kalau kalimat sudah ada mubtada, kalimat dalam bahasa Arab jumlah. Kalau jumlah sudah ada mubtada khobar, berarti sudah sempurna. Seperti kita ngomong, babul madrasati. Pintu sekolah itu. Kenapa pintu sekolah itu? Informasinya nggak lengkap. Babul madrasati maftuhun, terbuka misalnya. Orang yang dengar nanya lagi nggak? Enggak nanya lagi, udah paham dia. Ya. Pintu sekolah itu terbuka. Ini babu jadi apa? Babu jadi apa? Mubtada ya, ingat ya. Kenapa dia mubtada? Dia juga sebagai mudhof ya. Dia ma'rifat ya. Madrasati jadi apa? Mudhof ilaih ya. Ya enggak? Maftuhun jadi apa? Khobar ya. Gitu ya. Tuh nyusun mubtada khobar. Al-babu. Misalnya al-kitabu. Kenapa al-kitab? Kitab itu. Kenapa kitab itu? Al-kitabu jadidun. Kitab itu baru ya. Sama ini juga al-kitabu jadi apa? Mubtada. Ini jadi khobar. Huwa. Kenapa dia? Huwa mudarrisun. Huwa mudarrisun. Huwa jadi mubtada. Mudarrisun jadi khobar ya. Apa lagi yang belum? Ini alif lam, idhofah, sim dhamir, sim alam. Zaidun. Kenapa Zaidun? Zaidun. Misalnya apa? Waqifun. Zaid berdiri. Jadi apa? Mubtada ya. Karena dia udah ma'rifat. Mubtadanya pakai domah ya. Waqifun jadi khobar ya. Ya, pokoknya kalau ada ma'rifat, dia di depan, pastikan dia jadi mubtada dan dia rafa ya. Apa lagi yang belum? Alif lam udah. Sim dhamir udah. Sim alam udah. Lagi belum? 1, 2, 3, 4. Apa lagi belum? Sim isyarah, Ustaz. Isim isyarah. Hada kitabun. Hada kitabun ya. Hada mubtada. Kitabun khobar ya. Khobar selalu rafa ingat ya. Itu aja ya. Jadi khobar itu untuk melengkapi mubtada biar apa? Biar kalimatnya sempurna, informasinya jelas. Oke, baca sekarang Iqra siapa ya? Siapa yang mau baca nih? Coba Pak Lutfi, ada Pak Lutfi? Ya, siap, Ustaz. Pak Lutfi coba baca Iqra nomor 4 ya. Biasa baca, terjemahkan ya. Ya. Aina baitul mudarrisi huwa terus dulu ya. Di manakah rumah Ustaz pengajar? Huwa ba'idun. Rumah tersebut jauh. Ya. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'an kitabullah. Perhatikan ya. Biar khobarnya kelihatan, coba biasakan yang bisa ya. Kalau bisa ada kata adalah ya. Al-Qur'an kan jadi mubtada, kitabu jadi khobar kan. Allah jadi apa? Allah jadi apa? Mudhof ilaih ya. Al-Qur'an adalah kitabullah. Jadi Al-Qur'an mubtada adalah. Ya. Kalau udah ada adalah tuh khobar ya.
Al-Quran jadi mubtada, kitabun jadi khabar. Al-Quran kitabullah. Al-Quran adalah kitabullah ya. Jadi kalau khabar pakai adalah biasanya ya, enggak semua ya. Ayo, lanjut. Al-Ka'batu Baitullahi. Ya. Ka'bah adalah Baitullah. Oke. Ka'bah itu jadi apa? Ka'bah mubtada. Mubtada ya. Bait itu jadi Khabar. Sekaligus mudhafun. mudhaf. Allah jadi apa? Mudhafun ilaih. Nah. Lanjut. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wasallam. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Ini mubtadanya Muhammad ya. Mubtadanya Muhammad, khabarnya Rasul ya. Yang sallallahu cuma jumlah muta'arridhah, jumlah lain. Muhammadun Rasulu, Muhammad jadi mubtada, Rasul jadi khabar, Allah jadi mudhaf ilaih ya. Ini sallallahu adalah kalimat lain ya. Nggak nyambung ya. Muhammad adalah Rasulullah. Iya. Terus Muhammad kita ngomongnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Khabar adalah gitu ya. Terus Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Ustadz keluar dari kamar ruang mudir. Ya, ruang mudir ya. Ya. Terus Hadza baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Ini adalah rumah Hamid dan itu adalah paham nama Ustaz? Hamid ya. Hamid dan itu adalah rumah Khalid. Ya. Ibnu Ammar ya. Ibnu Ammarin talibin Ibnu Ammar. Khabar adalah khabar. Ibnu Ammarun talibin. Nah, talib ini khabar. Talibun ya. Ya. Ibnu Ammarun Ibnu Ammarin talibun. Ya, anaknya Amr adalah seorang siswanya. Ibnu Ammarin talibun wa banu Yasirin tajirun. Ya. Anak Ammar adalah seorang siswa dan anak Yasir adalah seorang dagang. Ya, berarti mana khobarnya? Khobarnya mana? Khobarnya talibun ya. Jadi Ibnu Ammarin talibun ya. Jadi Ibnu jadi apa? Mubtada sekaligus mudhaf. Ammarin jadi mudhaf ilaih. Talibun jadi khobar ya. Yuk. Wa benu sama Ibnu jadi mubtada, Yasirin mudhaf ilaih, tajirun khobar. Ya. Lanjut. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun. Rumah Ustadz itu jauh dan rumah pedagang itu dekat. Nah, ini nggak cocok pakai adalah ya, nggak cocok pakai adalah dia. Ya pantas-pantas aja ya. Yang jelas ba'idun jadi khobar, qaribun jadi khobar ya. Terus. Hadza miftahus sayyarati. Aina miftahul baiti? Ini adalah kunci kendaraan. Di manakah kunci rumah? Oke. Rumah yang mana nih? Rumah yang mana nih? Si yang benar udah tahu ya maksud rumah mana, rumah dia. Udah paham dia maksudnya rumah yang mana. Ya, lanjut ya. Man anta ya walidun. Ya waladun. Ya waladun.
Ya waladu. Ya waladu. Man anta ya waladu. Ana ibnu Abbasin. Ana benu. Ana benu. Ana benu Abbasin. Siapakah kamu, wahai anak? Saya adalah anak Pak Abbas. Ibnu, ana benu itu namanya hamzahnya hamzah wasol ya. Hamzah wasol. Jadi nggak dibaca dia. Ana benu, bukan ana ibnu, tapi ana benu. Baca ana ibnu boleh nggak? Ya dipahami lah, tapi nggak bagus ya. Ana benu ya. Terus lanjut. Wa benu man huwa benu Khalidin. Dan anak siapa dia? Dia adalah anaknya Pak Khalid. Aina masjidun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aina masjidun. Aina masjid. Aina masjidun. Aina masjid. Masjidin. Aina masjidun. Masjidu apa masjidun? Masjidu, maaf. Ya. Aina masjidu ya, enggak pakai tanda. Aina masjidu Rasulullah sallallahu Aina masjidu? alaihi wasallam. Aina masjidu Rasul? Rasulullah. Perhatikan nih Pak ya. Ini namanya, kayak tadi saya jelasin, idofah beruntun. Nah, ada istilah idofah beruntun nih. Dari mana tuh istilah saya sendiri? Perhatikan ya. Perhatikan nih Pak ya. Rasulullahi. Ini jadi apa nih? Mudhaf ya. Allah mudhaf ilayya kan? Ya kan? Rasulullahi. Ya. Ini mudhaf, ini mudhaf ilayya. Kalau saya tambahin. Masjidu. Nah. Jadi apa? Masjidu Rasuli ya. Masjidu Rasulillah, ya. Masjidnya Rasulullah. Berarti ini mudhaf. Asalnya ini mudhaf ilaih. Nah, ini masjidu jadi apa? Mudhaf lagi. Mudhaf ilaihnya mana? Rasuli. Masjidnya Rasulnya Allah. Rasuli. Mudhaf ilaih ya. Jadi ada apa? Ada 3 ya. 1, 2, 3. Ada yang bisa bikin 4 nggak? Ya, ini kan idofah 3 kata nih. Ada yang bisa bikin 4 nggak? Coba bikin 3 dulu deh. Siapa yang mau bikin 3? Bikin idofah 3 kata beruntun. Ini kan udah saya contohin 3 nih. Ada nggak teman-teman? Coba. Ini mengasah otak aja nih. Coba. 3 kata. Ya Pak Budiman. Masjidu Abdillahi. Masjidu Abdillahi. Masjidu Abdillahi. Nggak usah ribet-ribet bikinnya ya. Niru-niru aja. Saya Kitabu Abdillahi ya, kitab hamba Allah. Kitabu Abdillahi, ya, Abdillahi ya. Ada lagi? Ya 3 kata. Siapa yang bisa lagi? Kitabu Mudiril Madrasati. Kitabu Mudiril Madrasati. Kitabu Mudiril Madrasati Jadidun. Jadidun jadi apa? Khobar ya. Kitabu apa? Mubtada ya. Sekaligus mudhaf. Ini mudiri jadi apa? Mudhaf ilaih.
Sekaligus jadi apa? Mudhof lagi. Ini madrasati mudhof ilaih ya. Jadidun khobar. Saya namanya jadidun ya. Ada lagi yuk. Pak Fauzan, ayo Pak Fauzan apa kira-kira? Ya Ustaz. Ya, siap. Hada baitu Banu Abbasin. Apa? Hada bait. Enggak usah mudah baca dulu. Mudah-mudah aja. Mutanya enggak usah dulu. Oh ya. Baitu Banu Abbasin. Baitu Banu Abbasin. Kok dulu sih? Baitu Bani Abbasin. 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 Baitu Bani Abbas. Rumahnya anaknya Abbas ya. Ya tambahin sini haza. Haza jadi apa? Ya. Baitu khobar ya. Ibni khobar sekaligus mudhof. Ini jadi apa khobar? Ini jadi apa? Mudhof ilaih ya. Sekaligus mudhof. Abbasin jadi mudhof ilaih. Saya bisa 4 nih Pak. Saya bisa 4 kata nih Pak. Abbas itu namanya Muhammad. Abbas itu namanya Muhammad. Baitu beni apa? Ammi Muhammadin. Baitu bni Ammi Muhammadin. Ya enggak? Rumahnya anaknya pamannya Muhammad. Saya bisa 6 nih Pak. Tuh, ini 4 ya. Saya bisa 5 nih Pak. Muhammad itu Rasulullah ternyata ya. Rasulullah ternyata. Baitu beni Ammi Rasulillahi. Panjang Pak. Oh, saya bisa nih baitu bni Ammi Rasulillah. Satu, 2, 3, 4, 5. Saya bisa 6 juga nih. Saya 6 saya nih. Allah itu Tuhannya Ibrahim nih. Allah Tuhannya Ibrahim. Baitu bni Ammi Rasuli Rabbi Ibrahim. Baitu bni Ammi Rasuli Rabbi Ibrahim. Ini cuma buat ngasih otak aja. Dalam dunia nyata ada nggak sih? Ada ya. Tapi yang saya tahu baru 4. Saya bisa tambahin ini hada ya. Hada. Ya, jadi hada mubtada baitu khobar. Dalam dunia nyata ini bisa ada, tapi sampai 4 kata ya. Saya ingat ada hadis tadi. Ali itu siapa? Ali itu apa? Ali itu siapa? Ali bin Abi Thalib. Abu Thalib siapa? Pamannya Rasulullah. Ali. Anta ibnu Ammi Rasulillahi. Di hadis ada nih, ya. Ibnu Ammi Rasulullah. Anta ibnu Ammi Rasulillah.
anta ibnu 1, 2, 3, 4. Jadi ada mudhof ilaih beruntun sampai 4 kata ya. Ibnu ammi Rasulillah, sering ya. Ibnu ammi Rasulillah, anak dari pamannya Rasulullah. Yang saya tahu baru 4 ya. Yang 5 saya nggak tahu ya. Tapi bisa disusun-susun ya. Tapi yang dalam dunia nyata 4 ada. Kenapa orang Arab gemar menggunakan rincian seperti ini? Karena biar ketahuan apa namanya? Biar ketahuan posisinya ya. Ali itu kenapa? Ali itu kenapa dia posisinya tinggi? Kenapa? Karena dia adalah anak dari pamannya Rasulullah. Abu Thalib adalah orang paling tinggi ya. Orang yang punya derajat tinggi di kalangan Quraisy. Nah, supaya kelihatan bahwa Ali bin Abi Thalib punya nasab yang tinggi, dia dikatakan ibnu ammi Rasulillah. Untuk Rasulullah-nya bagus, amnya itu maksudnya Abu Thalib bagus juga, makin tinggi aja derajatnya dia, ya. Ya. Gitu ya. Jadi dirinci, wahai anak pamannya Rasulullah, wahai anak pamannya Rasulullah. Dia tuh temannya teman gua tuh presiden, temannya teman gua. Jadi kelihatan keangkat dia. Itu teman main anak saya. Misalnya ada orang tuh ya dapat penghargaan. Hebat ya. Tahu nggak? Itu anaknya anak teman saya. Ya. Supaya apa? Supaya dia derajatnya ikut-ikutan tinggi ya. Biasa orang kan suka nempel-nempel. Gitu ya. Itu cuma buat ngasah otak aja ya. Oke, nomor 13. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Anak perempuan Hamid di sekolah dan anak perempuan Muhammad di universitas. Ya. Lanjut. Ismul mudarrisi Sa'idun wa ismul muhandisi Khalidun. Wasmul muhandisi Khalidun. Ya. Nama guru itu adalah Sa'id dan nama insinyur itu adalah Khalid. Sa'idun jadi apa? Sa'idun jadi apa? Sa'id khobar. Sa'idun jadi apa Mas Lutfi? Khobar. Khobar. Ya, lanjut. Ammut talibi ghaniyun. Paman murid tersebut kaya. Iya. Terus. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati muqlaqun. Pintu masjid itu terbuka dan pintu sekolah itu tertutup, terkunci. Khalu Hamidin faqirun. Khalu apa sih? Ada khalu. Khalu apa sih? Ada khalu. Ada khalu. Ada ammu. Ada khalu, ada ammu. Kalau khalu ada min jihatil ummi. Ada min jihatil ummi. Yani ikhwah au akhwat ummi khalu. Akhu au ukhtul ummi khalu. Ammu akhu au ukhtul abi, ya. Jadi khalu adalah saudara atau saudarinya. Khalu adalah saudaranya ibu. Kalau ammu adalah saudaranya bapak, ya. Lanjut. Khalu Hamidin faqirun. Paman Hamid faqir. Sayyaratu Abbasin fi syari'. Kendaraan Abbas di jalan. Ya. Lanjut. Ibnu man anta? Ana binul mudarrisi. Anak siapa kamu? Saya anak guru. Ainal kalbu? Huwa tahta sayyarati. Di manakah anjing? Dia di bawah kendaraan.
anjing itu di bawah kendaraan. Terus. Kawin jumlah mufidatan bimil'i al-firaq fi mayali. Al-firaq fi mayali. Bentuklah jumlah mufidah dengan mengisi yang kosong berikut. Perhatikan ya, jumlah mufidah. Apa jumlah mufidah? Jumlah mufidah jumlah yang telah berfaedah. Apa itu berfaedah? Adalah jumlah yang telah lengkap. Ya kalau mubtada udah ada khobarnya, itu namanya jumlah mufidah ya. Perhatikan ya, jumlah mufidah adalah jumlah yang sudah lengkap. Kalau mubtada sudah ada khobarnya, atau kalau khobar sudah ada mubtadanya, itu namanya jumlah mufidah, jumlah yang sudah lengkap. Nah, kita di sini disuruh ngisi supaya jumlahnya jadi lengkap. Sekarang ini kita siapa ya? Coba Pak Asep ada Pak Asep. Pak Asep ada Pak Asep. Ya, silakan Pak Asep. Bentuklah jumlah mufidah dengan mengisi yang kosong berikut. Yuk, kira-kira isinya apa? Bebas. Babul baiti muglaqun. Ya. Pintu rumah itu terbuka. Muglaqun jadi apa? Tertutup. Oh, tertutup. Ya, Muglaqun jadi apa, Pak? Muglaqun jadi apa? Khobar. Khobar. Masya Allah. Nomor 2. Aina miftahus sayyarati? Di mana kunci mobil itu? Oke, lanjut. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulillahi. Mana khobarnya? Rasulullahi. Nah, Rasul jadi khobar ya, maka khobar harus ropa, nggak boleh kasroh. Ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Adalah, biar kelihatan khobarnya adalah. Biar kelihatan khobarnya adalah gitu, Pak. Ayo lanjut Pak, adalah gitu. Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Ya, Masya Allah. Ya, lanjut. Ya, nomor 4. Baitu tabibi ba'idun. Rumah dokter itu jauh. Mana khobarnya, Pak? Jauh. Ba'idun. Ba'idun ya. Ba'idun jadi khobar, maka dia harus rofa. Rofanya dengan dhammatain. Ayo lanjut, Pak. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Quran adalah kitab Allah. Ya, lanjut. Khadijatu bintu Hamidin. Khadijah adalah anaknya Hamid. Ya, lanjut. Ana ibnu mudarrisi. Saya adalah anaknya guru. Khobarnya mana, Pak? Buena, Ustaz? Khobarnya? Anaknya mudaris. Ibnu ya. Ibnu jadi khobar. Ibnu jadi khobar, mudaris jadi apa? Nyambung Ustaz jadi khobar itu. Mudarisi mudhof ilaihi ya, mudhof ilaihi. Mudhof ilaihi ya. Nah, kenapa mudhof ilaihi? Maka dia kasroh, karena mudhof ilaihi wajib kasroh majrur. Lanjut. Qalamu talibi maksurun. Pena pelajar itu rusak. Mubtadanya mana, Pak? Kurang kedengeran, Ustaz. Mubtadanya mana? Mubtadanya mana? Maksurun. Mubtada. Oh, mubtada. Ya. Qalamu talibi. Qalamu ya. Qalamu ya, mubtadanya qalamu, maka dia wajib rofa karena mubtada rofa dan dia sudah di depan, dia sudah ma'rifat dan di depan, maka dia mencukupi syarat untuk menjadi mubtada. Apa itu ma'rifat dan di depan? Lanjut. Babul masjidi mabtuhun. Pintu masjid itu terbuka. Iya. Lanjut.
Lagi saya. Kharajal mudarrisu min baitil mudiri. Setelah keluar mudarris itu guru dari rumahnya kepala sekolah. Oke. Sahih at-tarkibat at-taliyah. Perbaiki at-tarkibat susunan berikut. Ini susunan salah ya. Perbaiki. Siapa nih ya? Coba Pak Triyono, bisa Pak Triyono? Perbaiki ini ya. Ini nomor 6 salah semua. Coba diperbaiki ya. Pak Triyono, bisa Pak Triyono? Ya. Yang nomor 1 al-qalamut talibi, dihapus alif lamnya. Jadi qalamut talibi. Qalamut talibi. Perhatikan ya. Qalamut talibi. Qalamu dia jadi apa? Jadi apa? Dia mudhaf ya. Dia adalah mudhaf ya. Perhatikan. Qalamut talibi dia adalah susunan mudhaf ilaih. Qalamut talibi. Dia adalah susunan mudhaf ilaih. Qalamut talibi adalah susunan mudhaf ilaih. Nah, qalamu ini ya karena dia sudah idhofah kepada ma'rifat ya. Qalamu itu sudah idhofah kepada ma'rifat, maka qalamu otomatis menjadi ma'rifat ya, karena ma'rifat yang kelima apa? Idhofah kepada ma'rifat. Setiap yang idhofah kepada ma'rifat otomatis jadi ma'rifat. Kalau udah ma'rifat, maka dia nggak perlu alif lam lagi. Maka mengatakan al-qalamu thalib salah ya. Kenapa? Karena qalamu sudah ma'rifat, nggak perlu kepada alif lam lagi. Karena kalau alif lam lagi, ma'rifatnya jadi double ya. Karena kita mema'rifatkan sesuatu biasanya pakai alif lam. Tapi kalau sudah dima'rifatkan dengan idhofah kepada ma'rifat, maka nggak perlu dima'rifatkan lagi karena dia otomatis sudah jadi ma'rifat ya. Teman-teman paham ya? Ada yang muskil teman-teman sama sekali? Ada muskil teman-teman? Enggak, oke siap. Lanjut. Babus sayyarati. Ya. Rofa jadikan kasrah. Iya, babus sayyarati. Terus. Lanjut. Bintu Hamidin. Ya, bagus. Langsung aja. Rasulullahi. Oke, lanjut. Ismul waladi. Ya, lanjut. Ibnul Mudarris. Perhatikan teman-teman ya, Muhammadun jadi ya Muhammadun ya. Kalau kita mau panggil ya Muhammadu, wahai Muhammad. Orang Arab panggilnya pakai ya. Khalidun ya Khalid, ya Khalidu. Ustadu jadi ya Ustadu, waladun jadi waladu ya, gampang ya. Coba Mas siapa nih? Mas Wahyono, coba baca Mas Wahyono. Mas Wahyono baca Mas Wahyono. Sesuai contoh. Baik. Ya Aliyu. Ya Aliyu terus. Ya Abbasu. Ya bagus. Syekhun. Ya. Ya Syekhu. Ya. Ya Rajulu. Ya. Ya Sirun. Ya Sirun terus. Ya Ammaru. Doktorun. Ya doktorun. Ya. Ya, sip. Masih banyak apa sih udah mau ujian ini hari lagi. Perhatikan ya, ini man itu termasuk ini ya, man termasuk, kita nih ada isi ma'rifat yang ke-6 ya, man termasuk ya. Man itu termasuk isi ma'rifat ya. Cuma kalau di Jurumi ada 5 ya. Man itu digabungkan dengan isi mubham kalau salah namanya ya. Jadi man itu termasuk isi ma'rifat ya. Ketika didofahkan maka dia
ini ikut marifat. Seperti kitabu man hadza. Kitab siapa ini ya? Maka kitabu kan bukan kitabun, maka kitabun ini mudhof ya. Karena baca kitabu bukan kitabun. Oke, jadi marifat ada 6 ya. Kalau di Jurmiyah tuh versi Jurmiyah 5 ya. Ayo lanjut. Iqra al-misala al-ati summa kawin astilatan musyiran ila suwarit taliyah. Baca contoh berikut kemudian bentuklah pertanyaan. Bentuklah pertanyaan semisalnya ya dengan mengambil isyarat kepada gambar berikut ya. Kan ada gambar kan? Siapa nih ya? Jadi kita buman hadza. Lanjutin ya. Mas. Bikin pertanyaan ya. Mas. Mas Dimas. Mas Dimas. Mas Dimas ya. Ayo baca Mas Dimas. Bikin pertanyaan Mas Dimas. Qalamu man hadza. Oke, terjemahkan. Pena siapa ini? Lanjut. Komisun wa baitun man hadza. Enggak, satu-satu aja. Komisuman ya. Komisu Ini. man hadza. Oke, lanjut. Ini baitu nih. Ini baitu nih. Baitu man hadza. Nah, terjemahin. Rumah siapa itu? Rumah siapa ini? Oke, lanjut. Sariru man hadza. Ranjang siapa ini? Alhamdulillah, teman-teman udah pada jago nih, ya. Perhatikan ya, ismun sama ibnu ini adalah contoh daripada hamzah wasol ya. Kita bacanya ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabu. Wasmul bukan wa ismul ya. Sama. Ismul mudarrisi Hamidun masmul mudiri bukan ma ismu. Ibnu Khalidin fil madrasati wa banu Hamidin fil jami'ati. Ibnul mudarrisi fil fasli aina benu. Ya, jadi kalau disambung aina benul mudiri ya. Insyaallah paham ya. Nah, ini iqra mayali mura'yan qawaidan nuqi hamzatul wasli. Bacalah berikut dengan memelihara kaidah pelafazan hamzah wasal ya. Namanya hamzah wasal teman-teman ya. Coba maksud Mas Yuda belum baca Mas Yuda ya. Baca Mas Yuda dan terjemahkan nih ya sekaligus menutup pertemuan kita hari ini. Siap, Ustaz. Ibnu Muhammadin fil ghurfati fil uruq fil Iraqi wa banu Hamidin fil Hindi. Ya. Anaknya Muhammad dari Irak dan anaknya Hamid di Irak dan anaknya Hamid di India. Ya. Kharaja Nul Tabibi minal baiti. Ya. Telah keluar anaknya dokter dari rumahnya. Ya. Zahabab Nul Tajiri ila suqi. Telah pergi anaknya pedagang ke pasar. Ya. Ismul muhandisi Faisalun wasmul tabibi Mas'udun. Nama insinyur wasmut tabibi Mas'udun. Namanya insinyur Faisal dan namanya dokter Mas'ud. Ya. Terus Masmur rajuli, siapa namanya laki-laki itu? Terus Ibnu man anta, anaknya siapa engkau? Ana benul waziri, saya anaknya menteri. Oke, perhatikan teman-teman ya. Ternyata khobar itu nggak mesti satu kata ya, dia bisa susunan daripada jar majrur, jar dan majrur ya. Perhatikan. Nih, perhatikan ini ya. Ibnu Muhammadin
fil Iraqi. Ini Ibnu apa? Mubtada ya. Ini mudhof ilaih. Nah, fil Iraqi ini jadi khobar ya. Namanya khobar jar majrur. Apa namanya? Khobar jar majrur. Jadi jar majrur kalau ada mubtada, setelah mubtada ada jar majrur, dia jadi khobar. Namanya khobarnya apa? Khobar jar majrur ya. Namanya khobar jar majrur. Itu aja teman-teman ya. Jadi namanya apa? Khobar jar majrur. Khobar jar majrur. Seperti apa misalnya? Al-kitabu alal Qur'an. Al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu mubtada, alal maktabi jadi apa? Khobar jar majrur. Khobar jar majrur. Ya, jadi jar majrur bisa jadi khobar ya. Jar majrur bisa jadi khobar. Insya Allah minggu depan kita ujian ya. Kita ujian ya. Nanti saya kasih kisi-kisi dulu ya. Saya kasih kisi sama latihan ya. Tuh ya buku ini ya. Kita nggak dibilangin lagi belajar apa nih. Tahu-tahu belakang mudah-mudah ilai ya. Jadi buku ini nggak ada judulnya nih ya. Jadi kita belajar benar-benar tergantung dari pengajarnya ya. Tergantung dari pengajarnya. Dia mau ngajar apa nih ya. Dia harus paham si Syekh Abdul Rahim ini maunya apa ini ya. Nggak ada mubtada, nggak ada khobar. Tahu-tahu kita belajar mubtada khobar nih ya. Ini adalah ciri khasnya buku ini ya. Seperti itu ya. Teman-teman insya Allah minggu depan kita ujian. Nanti saya kasih kisi-kisi dulu ya. Ya, ujian. Sampai di sini insya Allah kita dimudahkan ya. Semoga kita minggu depan dimudahkan. Semoga kita dimudahkan belajar bahasa Arabnya. Dan teman-teman ya. Saya udah bilang. Durus Luga ini benar-benar belajarnya benar-benar sekuensial ya istilahnya. Kalau kamu belum bisa satu, jangan kedua. Kalau belum bisa dua, jangan ketiga. Artinya harus benar-benar bisa yang awal, baru yang selanjutnya. Nah, oleh karena itu, kehadiran itu sangat penting sekali ya. Kehadiran sangat penting sekali. Karena kalau tiba-tiba masuk bab 3 atau bab 5, dia nanti bakal ngawang-ngawang karena bab 2-nya belum paham ya. Nah, kalau misalnya mendesak banget gitu, nggak bisa masuk, ya kita kan ada rekaman ya, ada rekaman. Tolong dari rekaman itu diperhatikan ya. Tapi kalau kira-kira malas nih lihat rekaman ya harus masuk ya. Kenapa? Karena yakin saya kalau sudah nggak mudah tuh nanti jadi malas belajarnya. Biasanya kayak gitu. Biasanya awal-awal rajin, udah nggak masuk 1-2 kali dia nanti pelajaran selanjutnya nggak bisa, malas dan lama-lama nyerah. Ya. Semoga kita nggak kayak gitu ya teman-teman ya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya. Jazakallahu khair. Asik, Ustaz. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum.